Pada video kali ini, kita akan sajikan ke hadapan Bapak dan Ibu semua bagaimana cara memanfaatkan dan mengoperasikan modul digital di dalam gadget masing-masing. Persembahan dari Akpai Digital. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi modul digital. Bapak dan Ibu, langkah yang pertama adalah pastikan Bapak dan Ibu sudah menginstal, mendownload dan menginstal aplikasi modul digital di dalam Android atau gadget masing-masing. Langkahnya adalah, yang pertama kita masuk ke dalam Play Store, kemudian kita ketik keyword modul digital Akpai, kemudian kita pilih, setelah itu kita pilih modul Akpai Digital Modul, kita klik atau kita sentuh pada bagian itu. Bapak dan Ibu semua, jika pada Android atau gadget kita aplikasi Akpai Digital Modul ini sudah terinstall, maka pada bagian kanan akan terlihat tulisan buka. Jika belum terinstall, nantinya akan muncul pada bagian kanan tulisan install. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum menginstal, sebelum selesai Bapak dan Ibu menginstal, pastikan Bapak dan Ibu sudah memberikan sedekah bintang 5 buat aplikasi kebanggaan kita, agar rating Akpai Digital Modul ini tetap baik pada Play Store. Nah, langkah selanjutnya jika Bapak dan Ibu sudah selesai menginstal, maka Bapak dan Ibu klik buka. Nah, kemudian kita diarahkan kepada login ke dalam modul Akpai Digital. Pada menu login, kita masukkan email dan password. Email dan password yang kita gunakan itu adalah email KTA Akpai Digital dan password KTA Akpai Digital. Contoh di sini saya masukkan email saya, kemudian saya masukkan password saya. Nah, oke, masuk. Oh ya, pastikan passwordnya itu benar. Nah, jika kita sudah berhasil login ke dalam aplikasi modul digital, maka kita langsung diarahkan kepada beranda dari aplikasi tersebut. Di sini kita bisa lihat informasi terbaru tentang modul digital. Artinya kita bisa lihat siapa yang memposting modul digital terbaru pada aplikasi ini. Bapak dan Ibu, menu-menu yang ada di dalam PAI modul digital ini ada menu notifikasi, ada menu
cari modul, ada menu lihat semua. Ya, semua ini adalah pada aplikasi nanti akan ditampilkan dua modul terbaru. Dan jika kita ingin melihat semua modul-modul yang sudah terupload atau sudah terbit di aplikasi modul digital, maka kita cukup klik nanti see all. Bapak dan Ibu, kemudian pada menu bawah ada gambar orang. Ini adalah menuju pada profil kita. Jika kita klik gambar orang, maka kita akan diarahkan kepada profil kita sendiri. Nah, di sini kita akan bisa melihat berapa modul yang sudah kita buat. Ya. Kemudian draft yang sedang kita kerjakan, apakah masih ada modul dalam bentuk draft yang belum kita terbitkan. Untuk titik 3 di atas, ini adalah berfungsi untuk logout atau keluar dari aplikasi modul API digital. Nah, kemudian ada menu tambah. Menu tambah ini adalah untuk membuat modul baru. Dan kemudian ada menu beranda. Menu beranda kita kembali kepada beranda. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan buat satu buah modul sebagai contoh ya, untuk pemanfaatan aplikasi modul API digital. Untuk membuat modul baru, kita klik tambah, kemudian kita pilih sampul. Ya, kita pilih sampul. Sampul itu ada default template-nya seperti yang sebelah kanan, atau kita ingin pilih sampul yang lain. Kita ingin gunakan model sampul yang lain. Contoh, kita buat sampul yang ini umpamanya. Sudah itu, ukuran teks. Nah, pada modul ini ukuran teks bisa kita perkecil, bisa kita perbesar. Ya. Kemudian warna juga, warna tulisan bisa kita beri warna tulisan. Nah, kita sesuai dengan yang kita inginkan. Itu warna tulisan nanti jangan sampai warna tulisannya tidak bisa terbaca. Nah, apalagi warna tulisan. Nah, ya, kita klik. Artinya ini kita untuk mengedit tulisan pada sampul kita. Nah, di sini pada bagian bawah kita bisa pilih warna yang kita inginkan untuk tulisan pada sampul kita. Kemudian ukuran teks kita bisa tentukan ukuran sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita bisa pilih jenis font atau jenis tulisan pada cover atau cover template kita. Nah, ya, kita pilih umpamanya tulisan, jenis fontnya. Nah, ya, artinya kita bisa tentukan jenis font yang kita inginkan. Nah, langkah selanjutnya jika sudah selesai menentukan jenis font, ya. Setelah itu kita bisa, ya, ini banyak pilihan untuk menentukan warna, kemudian untuk menentukan warna dari gambarnya,
Ya. Jika sudah selesai, ya, artinya kita sudah buat jenis tampilan dari sampul cover aplikasi dari sampul modul yang akan kita buat. Nah, maka kita klik lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya kita tentukan judul modul, namanya surat Al-Kafirun, surat Al-Ma'un. Setelah itu kelasnya kita tentukan untuk kelas 5, mata pelajaran PAI dan BP. PAI dan BP. Ringkasannya kita berikan ringkasan. Surat Al-Kafirun Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran, merupakan surat dari golongan Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang orang-orang yang digolongkan kepada pendusta agama. Dijelaskan dalam surat ini bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim, tidak mau menolong orang miskin, suka berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Baik Bapak dan Ibu, jika ringkasan sudah selesai, kita ingin menambahkan subbab, maka kita cukup klik tambah subbab. Kita ingin subbabnya berapa, umpamanya subbabnya 2, kita buat subbabnya 2. Nah, setelah selesai kita membuatkan subbab, maka masing-masing subbab itu kita edit dengan mengklik tanda pensil pada sebelah kanan. Nah, isi subbab, pokoknya kita isi dengan membaca surat Al-Ma'un. Nah, untuk membuat ayat Al-Quran dalam aplikasi modul Akpai Digital, maka di dalamnya sudah ada menu yang bisa kita manfaatkan, yaitu menu ayat Al-Quran. Cukup kita klik pada pilih surat, ya. Kemudian kita cari ayat Al-Quran yang akan kita masukkan ke dalam isi subbab kita. Contoh ini surat Al-Ma'un ayat ke-107. Ayat pertama, ya. Kemudian ya kita pilih, kemudian ayat pertama, kita klik ayat pertama, dan di dalamnya sudah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita pilih ayat, kita klik salin ayat. Kemudian kita klik pada kolom isi bab, kita tempel ayat Al-Qur'annya di sana. Nah, jika kita ingin tulisan Bismillahirrahmanirrahim terpisah dari ayat pertama, kita cukup dengan arahkan kursor kita kepada akhir dari surat atau akhir dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ingin memasukkan ayat yang kedua. Kita pilih surat, masih dalam surat Al-Ma'un, kita ambil ayat kedua, kita salin ayat yang dipilih, kemudian kita arahkan kursor pada bagian atas, pada
kolom isi subbab kita paste ayat kedua. Begitu juga dengan ayat selanjutnya, ayat ketiga sampai dengan ayat ketujuh pada surat Al-Ma'un. Nah, tempel. Ya, ini ya. Kita ulang lagi ayat ketiga, salinnya belum lagi ya, pastikan salinnya. Salin sampai keluar ayat telah tersalin. Kita masukkan ya. Ya, ini ada tersentuh. Baik, surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ya, kita masukkan saja dulu ayat yang ketiga, ayat yang satu di atasnya, ayat yang kedua. Ya, salin ayat, kemudian kita tempel. Ya. Salin ayat, kita tempel lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahimnya kita pisahkan. Ya. Setelah itu ayat 1, ayat 2, ayat ketiga, kita masuk lagi ayat keempat. Kita tempel ayat keempat. Ya, ini jika kita lupa ya, jika kita tidak mengklik salin ayat, maka ayat yang kita ambil tidak akan tersalin. Nah, ini ayat keempat, salin ayat, kemudian kita tempel. Setelah itu kita ambil ayat yang kelima, kemudian kita salin ayat. Setelah itu kita tempel lagi. Ayat yang ke-6 juga begitu. Begitu langkah selanjutnya. Ya, kita salin ayatnya, kemudian kita tempel. Ya. Salin ayat, kemudian kita tempel di sini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Salin ayat, kemudian kita tempel. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir kita mengatur posisi margin dari isi bab yang sudah kita ketik di dalam modul ini. Umpamanya untuk judul surat kita ingin posisinya ada di tengah. Kita klik pada bagian, kita arahkan kursor kepada tulisan surat Al-Ma'un ini, kemudian kita klik center it atau penulisan bagian tengah. Maka semuanya tulisan yang sudah kita isikan ke dalam isi subbab ini menjadi tulisan ke arah tengah. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita sudah selesai membuat satu bab, satu subbab. Kemudian subbab yang kedua, kita ingin membuat arti surat Al-Ma'un. Ya. Nah, langkah sama seperti mengisikan isi pada subbab pertama. Umpamanya ayat 1, kita terlebih dahulu tambah dulu arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kemudian, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, ya, kita ulang lagi. Ya. Kemudahan Bapak dan Ibu, kemudahan kita dalam menuliskan kata-kata pada lembaran-lembaran yang ada pada gadget, kita bisa memanfaatkan Google Voice. Ya. Ini contohnya ayat kedua. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian ayat ketiga, kita isikan arti ayat tersebut. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Nah, jika sudah selesai, ya, sudah kita simpan, dan modul yang sudah kita buat sudah lengkap materinya, maka kita klik publish. Artinya, modul ini sudah kita terbitkan dan kita publish untuk bisa dimanfaatkan oleh siswa dan dilihat juga oleh guru PAI seluruh Indonesia. Maka akan muncul notifikasi berhasil menerbitkan modul. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah modul langkah-langkah membuat modul pada aplikasi modul digital Akpai, ya. Yang bisa kita manfaatkan dengan baik, ya. Itulah cara-caranya. Jadi Bapak dan Ibu, modul yang sudah selesai kita isi dan kita buat, kemudian sudah kita publish, maka kita bisa lihat modul itu pada beranda aplikasi kita. Dan dia juga akan muncul pada beranda aplikasi teman-teman guru PAI di seluruh Indonesia, ya. Beranda aplikasi modul digital. Nah, jika kita ingin lihat, kita klik lihat. Ini, ya, PAI dan BP Junaidi Panusnan Surat Al-Ma'un. Nah, ini bisa dibaca, baca modul. Nah, subbabnya, ya. Nah, yang pertama, subbab pertama Surat Al-Ma'un, ini dia Surat Al-Ma'unnya. Kemudian kita ingin melihat subbab yang kedua, ini dia artinya. Nah, baik Bapak dan Ibu, itulah langkah-langkah dan cara atau teknis memanfaatkan aplikasi modul Akpai digital pada gadget kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dapat menambah kemampuan dan kompetensi Bapak dan Ibu dalam pemanfaatan aplikasi digital dalam menunjang proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.